Pertanyaannya, yang ini tadi Matius yang ngomong, ini juga Matius. Ngomongnya Matius kok beda-beda, ini piye toh? Matius ngomong di sini bahwa Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Matius di sini ngomong pergilah kepada segala bangsa. Sing bener. Kalau itu dikatakan omongannya Yesus, maka kita bertanya, Sus, ini ngomong sing bener, Sus. Lu kan ngono. 1, kepada segala bangsa. Baptislah atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Belum keterlaluan kalau menurut saya. Ada yang kebablasan. Pada ayat yang lain, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, itu kebablasan. Saya ingat betul ketika tahun berapa saya dialog di Rungkut Barata. 4 orang saya hadapi waktu itu. Ayat ini saya sampaikan. Tuhan, kebablasan Tuhan. Apa? Pergilah ke seluruh dunia. Sampai di sini tidak masalah, pergilah ke seluruh dunia, boleh saja. Tapi kalimat berikutnya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Makhluk itu tidak hanya manusia. Jadi kalau membaca ini, ya sama dengan Quran itu loh. Maca Quran, angen-angen sak maknane. Maca iki nek diangen-angen, ketemu nggak beres gitu loh ya. Baik. Penciptaannya sudah. Ya. Statusnya adalah hamba. Yang walaupun nantinya dia diangkat menjadi nabi, menjadi rasul. Untuk Bani Israel. Quran mengatakan seperti itu. Jadi Al-Masih Isa putra Maryam adalah hamba yang kemudian diangkat menjadi nabi atau menjadi rasul untuk Bani Israel. Ternyata di sini ya sama. Di sini juga sama. Yesus sendiri mengatakan di satu ayat Matius 15:24. Yesus berkata, atau di sini tertulis jawab Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Hanya itu apa? Batasan. Maka di ayat yang lain, Matius 10, ayat 5 dan ayat 6, Yesus berkata kepada muridnya, 12 orang murid diperintahkan untuk dakwah, menyebarkan ajarannya. Tapi dipesan, jangan kamu menyimpang ke bangsa lain. Dan jangan kamu masuk ke kota Samaria. Pergilah kamu ke domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Artinya, Yesus itu diutus oleh Allah menjadi nabi, menjadi utusannya Allah hanya kepada Bani Podo. Ya. Jadi kalau kita bisa menunjukkan itu kan enak. Adapun kita kemudian disanggah. Pak, ini Pak. Tidak hanya untuk Bani Israel, Pak. Di ayat lain Yesus berkata, pergilah kamu kepada semua bangsa dan baptislah atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pertanyaannya, yang ini tadi Matius yang ngomong, ini juga Matius. Ngomongnya Matius kok beda-beda, ini piye toh? Matius ngomong di sini bahwa Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Matius di sini ngomong pergilah kepada segala bangsa. Sing bener. Kalau itu dikatakan omongannya Yesus, maka kita bertanya, Sus, ini ngomong sing bener, Sus. Lu kan ngono. 1, kepada segala bangsa. Baptislah atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Belum keterlaluan kalau menurut saya. Ada yang kebablasan. Pada ayat yang lain, pergilah kamu ke seluruh dunia,
Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, itu kebablasan. Saya ingat betul ketika tahun berapa saya dialog di Rungkut Barata. 4 orang saya hadapi waktu itu. Ayat ini saya sampaikan. Tuhan, kebablasan Tuhan. Apa? Pergilah ke seluruh dunia. Sampai di sini tidak masalah, pergilah ke seluruh dunia, boleh saja. Tapi kalimat berikutnya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Makhluk itu tidak hanya manusia. Jadi kalau membaca ini, ya sama dengan Quran itu loh. Maca Quran, angen-angen sak maknane. Maca iki nek diangen-angen, ketemu nggak beres gitu loh ya. Bedanya di situ. Maca Quran angen-angen sak maknane, biar kamu tahu gimana sih Quran itu. Aja ndik waca tok tapi gak ro karepe. Tapi ini kamu baca mbok angen-angen, lho kok ngono siji. Nah, bertentangan. Gimana kita menghadapi kitab yang di dalamnya ada pertentangan ayat? Saya sering menyampaikan, Al-Quran itu ke dalam, membuat kita ini tambah yakin terhadap kebenaran Islam. Al-Quran ini ke dalam, menambah mantepnya kita, keyakinan kita terhadap kebenaran Al-Quran ke dalam. Selama Al-Quran itu kita baca sungguh-sungguh, kita pahami sungguh-sungguh, akan menambah keyakinan kita tentang kebenaran Islam itu. Keluar, nah Al-Quran keluar untuk menunjukkan ketidakberesan.